Sahabat kreatif, kita masih bersama dengan Romo Kris di sini dan kita masih berbincang tentang Paus Fransiskus. Apakah sebetulnya hal-hal yang artinya tidak biasa gitu, itu apa ya, bagi orang Katolik itu menjadi tanda bahwa mereka sulit untuk berubah ya Romo? Kan ini kan hal yang tidak biasa gitu. Iya. Tampaknya gereja itu sudah sekian lama berjalan seperti ini. Lalu tiba-tiba ketika muncul paus yang baru dan paus itu menunjukkan sesuatu yang lain, lalu kita shock kan, kaget. Kok begitu ya? Kok begitu ya? Dan sebagainya. Misalnya sebagai contoh saja sekarang yang dua hal yang ingin dibenahi di Vatikan kan soal keuangan. Soal struktur di Vatikan, supaya Vatikan strukturnya tidak terlalu gemuk, terlalu banyak pejabat dan sebagainya. Dan lalu ingin semua ini dikembalikan lagi dalam prinsip bukan sentralisasi tapi desentralisasi. Perkara-perkara supaya diselesaikan di tingkat keuskupan ataupun di konferensi wali gereja setempat. Tidak semuanya ke Roma, tidak semuanya ke Roma. Dan ini kan sesuatu yang dulu seperti itu, tetapi sekian lama itu semuanya tersentralisasi sehingga orang sekarang terkejut. Kok begitu ya? Atau paus mengangkat 8 kardinal dari seluruh dunia, dari 8 bagian dunia, untuk dia ingin mendengarkan suara dari berbagai macam suara pendapat, ada dari Asia, dari Afrika, dan dari lengkap ya. Lengkap. Lalu orang mengatakan, loh dulu semuanya itu diputuskan di Roma, sekarang tidak perlu mendengarkan orang dari negara lain. Dan orang terkejut akan semuanya itu. Dan pausnya sekarang itu lebih human, lebih dekat, dan banyak gambar-gambar yang menunjukkan seperti itu. Dan orang terkejut karena apa? Sekian lama kita melihat gitu, wajah paus yang jauh seakan-akan, lalu paus yang tak tersentuh, gitu. Yang paus yang serius banget dan sebagainya. Ini paus bisa ketawa, bisa guyon, bisa humor dan sebagainya. Sebagai contoh saja, paus ini kan sekarang tidak mau tinggal di Wisma Paus, dia tinggal di apartemen. Nah, suatu ketika ada kardinal dari Filipina, Antonio Tagle, sedang berada di Roma. Dia itu kardinal yang masih muda, 58 tahun sekitar itu, dan wajahnya baby face. Dia waktu sedang di Roma, dia pagi-pagi masuk ke lift ingin sarapan. Dia hanya memakai pullover semacam itu, dan dia karena wajahnya baby face seperti masih muda sekali. Lalu di tengah-tengah itu lift terbuka, paus masuk, juga mau turun, mau sarapan juga. Lalu dia dengan geragapan mengatakan, "Good morning, Holy Father." Lalu paus dengan spontan menjawab, "Good morning, Holy Son." Lalu suasana menjadi cair, menjadi enak, tidak kaku karena mau satu lift dengan paus dan sebagainya. Artinya paus ini juga, ini ya, sense of humornya juga bagus ya. Sense humornya juga kuat, tetapi tidak hanya sense of humornya, tetapi juga sense of service-nya juga kuat. Misalnya sebagai contoh, kalau ada tamu dari negara lain yang sedang berada di Vatikan, lalu sarapan atau makan bareng di ruang makan Santa Marta itu, dan kadang-kadang bingung bagaimana cara membuat kopi karena mesinnya, alatnya berbeda dan sebagainya. Paus dengan enak lalu membantu dan membantu dia membuat tidak caranya ragu-ragu begini, untuk tidak itu, ragu-ragu untuk itu. Dan ini sesuatu yang membuat rasanya itu paus itu bukan sosok yang jauh, tapi dekat, dan dengan rela hati membantu dan menyapa dan sebagainya. Atau paus ini adalah orang yang juga dengan enak untuk mendekati orang, menyapa orang, atau juga ketika anak-anak datang mereka sini suruh mendekat anak-anaknya itu supaya tidak jauh dan sebagainya. Lalu dan juga menyapa orang, dan ini menunjukkan sesuatu paus yang human, paus yang dekat, dan paus yang mempunyai sense of humor, dan paus yang dalam bahasa orang muda di Indonesia, paus yang tidak jaim, tidak perlu jaga image dan sebagainya. Dan dia juga mengikuti perkembangan teknologi ya. Iya. Yang memang dekat, jadi komunikasinya lancar. Nah, kan sosok yang seperti ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba pasti. Nah, pasti kalau kita mau merunut ke masa lalunya, sebetulnya Jorge Mario Bergoglio itu latar belakangnya seperti apa? Dia itu anak seorang imigran Itali. Ya, keluarganya mengungsi dari Italia ke Argentina karena situasi sekitar Perang Dunia Pertama itu. Dan dari keluarga yang biasa, tidak sangat kaya, tetapi dia itu ketika muda ya seperti pemuda yang biasa, suka dansa, pernah jatuh cinta, lalu dia pernah bekerja juga, lalu dia masuk
ke novisiat Serikat Yesus dan pendidikan sebagai Yesus seperti biasa. Tapi yang menarik ketika dia ditabiskan, lalu dia menjadi magister novis untuk novis-novis Yesuit. Lalu ketika umur 36 dia diangkat menjadi provinsial Yesuit. Masih sangat muda dan dia mengaku diri ketika menjadi provinsial dia tidak berpengalaman. Masih sangat muda dan dia mengaku banyak membuat kesalahan-kesalahan. Apalagi ketika itu situasinya sedang situasi gawat karena waktu itu Argentina dikuasai oleh rejim diktator militer. Dan seperti kalau orang Indonesia membayangkan zaman sekitar Orde Baru itu. Dan seringkali kekerasan militer berkuasa, militer menginteli gereja dan sebagainya. Dan pada waktu situasinya tidak mudah. Dan dia mengaku banyak membuat pilihan-pilihan atau keputusan yang tidak terlalu tepat. Tapi dia, bagi saya, yang menarik adalah dia mengakui itu. Saya banyak membuat kesalahan itu. Kemudian setelah selesai provinsial, dia menjadi studi. Dan setelah itu bagi dia, pengalaman yang mengubah dia adalah ketika dia setelah itu lalu ditugaskan menjadi pastor paroki di desa. Dia merasa itu pengalaman yang membebaskan karena dari situ dia merasa menjadi lebih manusiawi, menjadi lebih sederhana, dan ini adalah pengalaman yang menarik. Sehingga kemudian ketika dia dipilih menjadi uskup pembantu di Buenos Aires, dia tidak mau tinggal di Wisma Uskup, dia tinggal di apartemen, masak sendiri dan sebagainya, apa-apa diatur sendiri termasuk laundry, langganan koran dan sebagainya, semua mengatur sendiri. Juga ketika menjadi kardinal dia tetap dengan gaya seperti itu, tidak tinggal di Wisma Uskup dan dia tidak pernah dapat dikatakan jarang sekali memakai mobil uskup. Dia kemana-mana naik bis, naik kendaraan umum, dan itu yang menyebabkan dia pernah mengatakan kepada romo-romonya, romo-romo kalau bepergian baiknya jangan memakai mobil ya. Mengapa? Alasannya supaya kenal baunya umat, keringatnya umat. Ya, artinya di transportasi publik gitu ya. Publik kan berkeringat semua, desek-desekan supaya tahu itu. Atau dia mengatakan saya tidak ingin melihat romo saya itu tangannya bersih. Saya lebih ingin melihat romo-romo saya tangannya kotor karena bekerja, atau jubahnya lecek karena dipakai bepergian sebagai bekerja, bukan lecek karena dipakai untuk tidur. Beda lagi itu ya. Jadi luar biasa memang kalau dilihat semangatnya itu melayani gitu ya, betul. Bukan semangat dilayani. Ini memang kalau bisa menular artinya ke semua umat, termasuk juga pejabat-pejabat gereja tadi. Menjadi menarik sekali ya perkembangan gereja sekarang. Tapi mungkin perlu waktu yang cukup panjang perjuangan untuk bisa seperti itu ya Romo ya. Nah, seperti tadi latar belakang dari Paus, kemudian ketika beliau memimpin misa pengukuhan kardinal baru, beliau itu mengatakan semua kardinal perlu memiliki kerendahan hati, semakin bersedia melayani dan semakin berani menjadi sederhana. Dengan kata lain, semakin memeluk semangat Injil. Sebetulnya ini sesuatu yang seharusnya memang begitu kan? Jadi harus rendah hati, harus melayani, harus sederhana. Mengapa masih ditekankan gitu ya, Romo? Karena seringkali orang menggambarkan menjadi kardinal itu kan menjadi pangeran. Lalu Paus mengatakan menjadi kardinal itu tidak menjadi pangeran, karena Paus mengatakan kalian ini tidak masuk ke istana loh. Istana gereja, bukan seperti itu. Tapi dia ingin menunjukkan menjadi kardinal itu menjadi orang semakin mau melayani. Seperti kalau kita tahu bahwa jubah kardinal itu kan merah. Pakaian resmi kardinal merah. Mau menunjukkan merah itu kan aspek kemartiran. Maka harus semakin memberikan diri untuk sesama, untuk umat. Maka dia ingin menekankan menjadi kardinal itu tidak menjadi pejabat. Seakan-akan jauh dari umat, tetapi justru seseorang yang menjadi kardinal itu justru diajak untuk makin sederhana, makin melayani, dan justru makin harus memberikan kesaksian hidup sesuai dengan semangat Injil. Itu kan beda ya kalau saya tuh menjadi seorang pejabat. Kadang-kadang sadar saya itu pejabat, lalu saya merasa diri orang penting. Lalu saya merasa harus ngajari orang, harus memberi sambutan ini, mau sambutan itu, dan akibatnya merasa saya itu tidak bersalah dan saya itu selalu benar dan selalu baik. Nah, kalau itu terjadi, maka saya tidak akan menjadi orang yang melayani. Saya akan menjadi orang yang terlalu berpusat pada diri sendiri. Dan Paus tidak suka dengan itu. Bahkan
ketika Prapaskah kemarin, Paus itu meminta kardinal-kardinal yang di Vatikan untuk pergi. Kardinal-kardinal sana ke paroki-paroki membantu romo-romo untuk pengakuan dosa. Menarik Ini ya. kan ada sesuatu yang baik. Karena dia mengatakan panggilan sebagai seorang imam, karena kardinal itu bagaimana juga imam, itu adalah panggilan pelayanan pastoral, bukan menjadi birokrat, bukan menjadi administrator, bukan menjadi pejabat. Karena pernah kepada uskup-uskup Amerika Latin, Paus itu bertanya, uskup-uskup, saya mau bertanya, waktumu itu lebih banyak dipakai untuk urusan administrasi atau pastoral? Kalau lebih banyak dipakai urusan administrasi, itu berarti ada sesuatu yang salah. Tetapi kalau banyak dipakai untuk pastoral, itu berarti memang tugas utama seperti itu. Nah, ini yang ingin ditunjukkan. Dan sebenarnya diingatkan sesuatu yang sebenarnya seperti itu, tapi lama-lama kan seringkali orang tidak ingat, atau pejabat gereja itu menjadi orang yang lebih banyak duduk di belakang meja daripada ketemu orang. Baik, Romo, kalau saya melihat Romo Kris gitu kan sering menuliskan tentang Paus Fransiskus gitu ya. Nah, sebetulnya ada nggak satu hal yang sangat berkesan atau sangat kuat dari yang selama ini pernah dilakukan atau dikatakan oleh Paus yang Romo ini ingat banget gitu, berkesan banget gitu, Romo? Ya, tentu harus diakui ada sedikit alasan sedikit primordial karena Paus ini Yesuit. Jadi ikut nebeng ngetopnya orang lain, nebeng orang besar. Tetapi bagi saya adalah mengapa berkesan, selain karena dia Paus, tetapi aspek karena dia Yesuit. Tetapi saya itu merasa kalau membaca Paus, ngomong tentang Paus itu, saya membaca sesuatu yang dekat dengan hidup saya. Jadi sesuatu yang sangat dekat dengan spiritualitas Ignatian, spiritualitas Yesuit. Jadi dalam arti tertentu nggak kaget amat. Tetapi dalam arti itulah ini. Dan sehingga dengan demikian kalau melihat Paus, membaca Paus itu saya seperti mengajari tentang diri saya. Menjadi Yesus itu harusnya seperti itu. Nah, bagi saya yang paling saya mengesankan dari Paus adalah ketika Paus mengatakan dia tidak ingin membangun, yang dia istilahkan dalam ungkapan bahasa Inggris, tidak ingin membangun no church, tapi ingin membangun yes church. Saya akan mengatakan demikian sebagai Romo, paling gampang tuh ngomong tidak. Romo saya mau usul, tidak. Romo saya mau nganan, tidak. Itu paling enak. Selesai. Habis itu tinggal tidur. Tapi dia ingin membangun yes church dengan mengatakan bahwa Romo saya mau mengatakan satu, yuk bagaimana, yuk kita bicarakan. Itu capek loh. Makan hati, makan waktu. Tetapi Paus ingin membangun yes church itu. Apa yang mau dikatakan dengan demikian? Paus ingin mengajak kita itu, dia memakai istilah gereja itu adalah gereja sedang dalam perjalanan. Dan dalam perjalanan itu ada banyak pertanyaan, banyak usulan, banyak apapun juga. Maka Paus ingin mengajak dalam bahasa yang dia pakai, bahasa khas Yesuit sebenarnya, istilahnya diskresi. Melihat semuanya itu, melihat tanda-tanda zaman, menegaskan tanda-tanda zaman, dan melihat kemana arah roh Allah itu menuntun. Dan ini sesuatu yang tidak mudah. Paling gampang mengatakan tidak, selesai perkara. Tapi mengatakan ya, yuk kita bicarakan, yuk kita diskusikan, ini capek. Apalagi kalau terus kita selanjutnya akan melakukan apa? Artinya ada follow up-nya, itu mungkin juga dipandang lebih capek lagi gitu ya. Lebih capek lagi. Tapi Paus ingin mengajak seperti itu, gereja yang terbuka, gereja yang mau menyapa, dan ingin membangun gereja yang mau menghargai dan menampung untuk segala macam karisma apapun juga di dalam tubuh gereja ini. Kan gereja ini, gereja Katolik itu kan bagi saya menarik ya. Karena orang selera apapun bisa menemukan di situ ya. Ada yang gaya karismatik, ada yang gaya adorasi, ada yang gaya ini, dan semuanya terbuka. Dan Paus ingin membuka segala macam hal itu, dan dia tidak ingin gereja itu terlalu mau semacam diseragamkan. Semuanya harus begini dan sebagainya. Padahal banyak gaya juga. Suatu ketika misalnya ketika saya studi, saya pernah ikut misa seorang Romo yang misa, Romonya itu seorang rapper. Nah, ini menarik bagi saya. Nyanyinya nge-rap nih. Nyanyinya nge-rap, dan dia dengan gaya seperti itu. Padahal Romonya Romo Fransiskan. Atau macam-macam gaya itu. Ada tesi, ada ini, dan ada itu. Dan Paus ingin membuka segala macam hal itu. Sehingga semua orang merasa menemukan tempat di dalam gereja ini.
atau juga dikatakan menemukan kebahagiaan dalam Ya, pelayanannya ya, gitu ya. ya. Kalau sudah seperti itu kan pasti passionate ya, Ya, melakukan betul. apapun juga dengan hati yang ringan, Ya, gembira, dan kalau seperti itu bisa menular Ya, ke semua yang dilayani Betul. gitu. Saya punya bakat ini bisa saya sumbangkan, saya punya selera ini bisa saya sumbangkan. Itu sesuatu yang menarik. Terima kasih Romo Chris untuk perbincangan kali ini. Semoga semakin membuat umat Katolik ini mengenal Bapak Paus kita ini. Ya, sama-sama. Sahabat kreatif yang terkasih dalam Tuhan, semoga perbincangan kali ini membawa inspirasi baru bagi sahabat semua. Sampai bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2 yang mendatang. Mari berbagi damai dan kasih kepada semua orang di setiap kesempatan yang kita miliki.